Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Wirianti. Saya dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai latar belakang dan definisi kata serapan. Yang pertama, latar belakang. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa Indonesia terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan hubungan antar bangsa. Dalam EYD 5, pembahasan mengenai kata serapan ini dianggap begitu penting karena dapat memberikan pedoman baku dalam penulisan dan pemakaian kata yang berasal dari bahasa asing. Kata serapan berperan besar dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Banyak istilah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun budaya yang tidak dapat ditemukan dalam bahasa Indonesia, sehingga perlu diserap dari bahasa lain. Lalu yang kedua, definisi. Apa sih kata serapan itu? Jadi, secara umum kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia, baik dengan penyesuaian ejaan maupun tanpa perubahan. Menurut EYD 5, kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa lain dan dipakai dalam bahasa Indonesia dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, ditulis sesuai dengan bentuk asalnya. Yang kedua, mengalami penyesuaian ejaan. Yang ketiga, mengalami penyesuaian baik ejaan maupun pengucapan. Baik, terima kasih. Hanya itu saja. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Bimantoro dari kelas A dengan NIM A0102510033. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait proses kata serapan adopsi. Apa sih proses kata serapan adopsi? Yaitu proses penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah bentuk ejaan atau pengucapannya secara signifikan sehingga kata tersebut hampir mirip dengan bentuk aslinya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, bentuk kata aslinya tetap dipertahankan. Yang kedua, perubahannya hanya sedikit, menyesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, biasanya berasal dari bahasa asing yang secara umum sudah banyak digunakan. Selalu memberikan contoh, jadi contohnya diambil dari bahasa Inggris. Yang pertama, doctor jadi dokter, document jadi dokumen, camera jadi kamera, television jadi televisi, doctor jadi dokter, bus jadi bus, discount jadi diskon, vitamin jadi vitamin. Terima kasih. Kata serapan adaptasi merupakan proses perubahan dari kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan menyesuaikan pada kaidah kebahasaan Indonesia. Perubahannya itu bisa berupa ejaan, penulisan, maupun pelafalan. Dan tujuannya ini agar memudahkan pengucapan dan juga penulisan bagi penutur bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti television menjadi televisi, komputer menjadi komputer, aktor menjadi aktor, lalu option menjadi opsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kata serapan penerjemah. Jadi kata serapan penerjemah adalah kata dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penerjemahan makna atau arti, bukan bentuk katanya. Jadi kata tersebut diubah agar sesuai dengan padanan bahasa Indonesia. Contohnya, software itu dari bahasa Inggris diubah ke bahasa Indonesia menjadi perangkat lunak. Hardware itu perangkat keras, greenhouse itu rumah kaca, hotline itu berita terkini, homepage itu beranda, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kata serapan kreasi. Kata serapan kreasi merupakan bentuk penyerapan kosakata asing dengan cara menciptakan padanan baru dalam bahasa Indonesia yang maknanya sama dengan kata asal tetapi tidak harus sama bentuknya. Bedanya kata serapan kreasi dengan terjemahan langsung, kalau kata serapan kreasi ini lebih fleksibel. Dia bisa berupa satu kata atau beberapa rangkaian kata sesuai kebutuhan bahasa Indonesia. Contoh kata serapan kreasi yang pertama itu ada berhasil guna, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif. Yang kedua itu ada daring atau dalam jaringan, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu online. Yang ketiga itu ada luring atau luar jaringan, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu offline. Dan yang terakhir contohnya itu ada narahubung, itu berasal dari bahasa Inggris yaitu contact person. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata serapan umum. Jadi kata serapan umum adalah kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah lalu dipakai dalam bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Disebut umum karena kata ini mudah dipahami oleh masyarakat luas dan sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Adapun karakteristik kata serapan umum antara lain
pertama, penggunaannya luas. Kedua, tidak terbatas oleh bidang apapun. Ketiga, bersifat umum dan sederhana. Dan yang terakhir adalah mengalami penyesuaian ejaan. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Salvina. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia, yaitu deret konsonan. Deret konsonan adalah konsonan ganda yang berderet tetap dipertahankan, hanya disesuaikan dengan ejaan Indonesia. Contohnya ada struktur dari bahasa Inggris, yaitu dari kata struktur, instrumen dari kata instrumen, dan juga transkrip dari kata transkrip. Terima kasih. Konsonan ganda. Konsonan ganda biasanya diseranakan menjadi satu konsonan. Contohnya seperti komunitas. Dari kata community yang awalnya menggunakan 2M, tetapi setelah diseranakan hanya menggunakan 1M saja atau tunggal. Yang kedua yaitu galeri. Dari kata galeri yang awalnya menggunakan 2L, tetapi setelah diseranakan hanya menggunakan 1L saja atau tunggal. Yang terakhir itu program, yang dari kata programe tapi telah disanakan menjadi program, 1L-nya atau tunggal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Halil dengan NIM A0C025150. Di sini ingin menjelaskan, memberikan contoh dari vokal berurutan. Yang pertama itu contohnya itu ada kata koperasi, itu diambil dari kata cooperation. Kemudian yang kedua itu ada kata audiensi yang diambil dari kata audience. Kemudian yang ketiga itu ada kata radioaktif yang diambil dari kata radioaktif. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kata serapan bentuk lazim. Kata serapan bentuk lazim adalah kata yang sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia dan bentuknya baku serta tidak dianggap asing. Jadi, ada beberapa contoh dari kata serapan bentuk lazim, di antaranya kata teknologi yang berasal dari teknologi dan kata biologi yang berasal dari biologi dan kata demokrasi yang berasal dari demokrasi dan kata musik yang berasal dari music. Sekian. Lalu kami sudah melampirkan beberapa contoh kesalahan dari kata serapan khusus, di antaranya yaitu di contoh pertama ada kata penulisan kata praktek, itu seharusnya ditulis dengan kata praktik karena itu berasal dari bahasa Inggris dengan tulisan praktice. Lalu di contoh kedua itu ada kata virtual akun, itu seharusnya ditulis dengan virtual account dengan bentuk miring karena itu berasal dari bahasa Inggris juga. Begitu. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Serdiani. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran kata serapan. Kesimpulan kata serapan, kata serapan memperkaya kosakata dan daya ungkap bahasa Indonesia yang terdiri dari kata umum dan kata khusus, di mana kata umum itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kata khusus digunakan dalam bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia bersifat dinamis, adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga identitasnya sebagai bahasa persatuan. Begitupun saran dari kata serapan, yaitu sebaiknya penggunaan kata serapan lebih diperjelas dalam penulisan ilmiah agar memudahkan pemahaman bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan teknis asing. Mengingat beberapa kata serapan yang masih belum sepenuhnya terserap, disarankan untuk penulis tetap memberikan pandangan atau penjelasan